Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan latihan soal PTS Matematika kelas 6 semester 1 tahun 2023 part 2. Nomor 1, bentuk persen dari pecahan 3/4 adalah, kita rubah penyebutnya menjadi 100 ya, karena dalam bentuk persen. 4 kali 25 sama dengan 100. Kalau yang bawah dikali 25, atas juga sama dikali 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Jadi 75/100 sama dengan 75%. Nomor 2, bentuk pecahan sederhana dari desimal 0,15 adalah, kita rubah ya ke dalam bentuk pecahan dulu. 0,15 sama dengan 15/100. Kenapa 100? Karena di belakang koma ada 2 angka ya. Jadi 15/100. Kemudian kita sederhanakan ya. Masih bisa dibagi 5 ya. Kalau yang atas dibagi 5, bawah juga harus dibagi 5. Harus sama ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, sudah sederhana ya, tidak bisa dibagi lagi. 3/20. Nomor 3, bentuk desimal dari pecahan 2/5 adalah, untuk merubah ke dalam bentuk desimal, kita rubah penyebutnya itu menjadi 10 ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Kalau bawah dikali 2, atas juga dikali 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4/10 kita buat desimalnya adalah 0,4 ya. Di belakang koma satu angka karena 10 ya, nolnya cuma 1. Jadi di belakang komanya satu angka sehingga hasilnya 0,4. Nomor 4, 0,25 ditambah 0,5 dikali 0,4 sama dengan, aturannya itu kan yang harus didahulukan adalah di dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Karena di sini hanya ada penjumlahan dan perkalian, maka yang didahulukan perkalian dulu ya. Jadi 0,25 ditambah 0,5 dikali 0,4 terlebih dahulu. Sehingga hasilnya 0,25 ditambah 0,2 sama dengan 0,45. Nomor 5, 2/5 dikali 6 dibagi 1/5. Karena di sini perkalian dan pembagian ya sama kuatnya, kita mulai dari yang paling kiri ya. 2/5 dikali 6 dulu ya. 2/5 dikali 6 sama dengan 12/5. Kemudian dibagi 1/5. 12/5 kita rubah ke dalam bentuk kali ya. Jadi 1/5-nya dibalik ya. Jadi 5/1. Jadi 12 dikali 5 sama dengan 60. 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi 60/5 sama dengan 12. Nomor 6, hasil dari dalam kurung 35% dikurangi 20% dikali 1,6 dalam bentuk persennya adalah, karena ada dalam kurung dan juga perkalian, kita mulai dari dalam kurung dulu ya, baru lanjut ke perkalian. 35% dikurangi 20% sama dengan 15%, kemudian dikali 1,6. 1,6 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Karena di belakang komanya satu angka, jadi 16/10 ya. 15% dikali 16/10 sama dengan 15 kali 16 sama dengan 240/10 ya. Sehingga hasilnya 24%. Nomor 7, hasil dari 1/6 dikali 0,30 ditambah 3/12 dalam bentuk pecahan sederhana adalah, di sini ada perkalian dan penjumlahan. Kita mulai dengan perkalian terlebih dahulu ya. 1/6 dikali 0,30 ya. 0,30-nya ini kita buat pecahan biasa ya. Sehingga hasilnya 3/10. Kenapa 10? Karena di belakang komanya satu angka ya, jadi 3/10. 1/6 dikali 3/10 sama dengan 1 kali 3, 3, 6 kali 10, 60. Jadi 3/60. Kemudian ditambah 3/12.
Kita cari nih KPK dari 60 dan 12. KPK 60 dan 12 adalah 60 ya. Nah, kemudian 60 dibagi 60 ya, yang 3/60 itu. 60 dibagi 60 sama dengan 1, 1 dikali 3 yang atasnya ya, jadi 3. Kemudian kita lanjut ke pecahan yang 3/12-nya. 60 dibagi 12 sama dengan 5, 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 3 ditambah 15 ya. 3 ditambah 15 sama dengan 18/60 ya. Nah, kita ini masih bisa disederhanakan ya, dibagi 6 ya. Atas bawah harus sama ya pembagiannya. 18 dibagi 6 sama dengan 3, 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi hasilnya 3/10 ya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nomor 8, Amir dan Boni akan berniat membuat hiasan bendera merah putih dengan menggunakan kertas minyak. Amir membeli 1/4 meter kertas minyak berwarna merah dan membeli 4/5 meter kertas minyak berwarna putih. Harga per meter kertas minyak merah dan putih yaitu Rp5.000. Berapakah uang yang diperlukan untuk membeli kertas minyak tersebut? Nah, di sini kertas minyak berwarna merah dan putihnya kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 3/1/4 ditambah 4/5. Nah, kita buat pecahan biasa terlebih dahulu ya. 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 1 sehingga 13/4. Nah, yang 4/5-nya kita buat pecahan biasa. 2 kali 5 10, 10 ditambah 4 sama dengan 14/5. Jadi 13/4 ditambah 14/5 sama dengan, kita cari KPK dari 4 dan 5 ya. KPK-nya adalah 20. Nah, kemudian pada pecahan 13/4 ya, 20 dibagi 4 sama dengan 5, 5 dikali 13 sama dengan 65. Kemudian pada pecahan 14/5, 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 dikali 14 sama dengan 56. 65 ditambah 56 sama dengan 121/20 ya. Nah, 121/20 ini kita kalikan ya, dikali 5.000 sama dengan 30.250 rupiah. Nomor 9, Odi memiliki 3 ballpoint warna biru yang setiap pak berisi 12 buah. Sebanyak 4/9 dari jumlah ballpoint tersebut diberikan kepada Egi. Berapakah sisa ballpoint yang dimiliki Odi? Nah, Odi kan punya 3 ballpoint ya warna biru. Nah, kemudian setiap ballpointnya isinya 12. Kita kalikan dulu nih, berapa jumlah ballpointnya? 3 kali 12 sama dengan 36. Nah, sebanyak 4/9 dari jumlah ballpoint diberikan kepada Egi. Nah, 36 dikali 4/9 ya, itu sama dengan 16. Jadi jumlah ballpoint Odi 36 dikurangi 16 yang dikasihkan ke Egi sama dengan 20. Nomor 10, Rosa memiliki lahan yang luasnya 350 meter persegi. Dari lahannya tersebut yang ditanami pohon mangga adalah 4/7 bagian. Jadi lahan yang ditanami pohon mangga adalah seluas, nah 350 meter persegi kita kalikan 4/7 ya, sama dengan 200 meter persegi. Nomor 11, umur Tasya adalah 32 tahun, sedangkan umur Fatma adalah 1/4 umur Tasya. Jadi selisih umur Tasya dan Fatma adalah, nah berarti kan umur Fatma itu 1/4 dari umur Tasya. 1/4 dikali 32 sama dengan 8 tahun. Jadi selisih umur Tasya dan Fatma 32 dikurangi 8 sama dengan 24 tahun. Nomor 12, cermati pecahan berikut. Nah, itu urutkan ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kalau mau diurutkan kita harus samakan dulu nih bentuknya tuh mau apa. Mau desimal kah, mau persen kah, atau mau pecahan kah? Jadi harus sama ya. Di sini Ibu akan membahas dalam bentuk desimal ya. 75% kita ubah dulu ke dalam bentuk ya. 75% sama dengan 75/100 ya. Sama dengan 0,75. Karena 100 nolnya ada 2, jadi di belakang koma ada 2 angka ya, sehingga hasilnya 0,75. 13/25 kita buat dalam penyebutnya 100 ya.
25 dikali 4 sama dengan 100, 13 dikali 4 sama dengan 52. Jadi 52/100 sama dengan 0,52 ya. Karena nolnya ada 2, jadi di belakang koma ada 2 angka. Nah, kalau 0,125 kita diamkan nih karena sudah dalam bentuk desimal. 23/50 nih, kita buat penyebutnya jadi 100 ya. 50 kali 2 sama dengan 100, 23 dikali 2 sama dengan 46. Jadi 46/100, karena nolnya ada 2, jadi di belakang koma 2 angka, hasilnya 0,46. Jadi urutan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 5% ya, 0,75, kemudian ada 13/25, kemudian yang urutan ketiganya ada 23/50, dan yang terakhir 0,125. Nomor 13, Bu Windu memiliki satu petak kebun dengan luas 500 meter persegi. Bu Windu berencana akan menanam durian, mangga, dan nangka. 30% bagian dari kebun tersebut ditanami pohon mangga. Pohon durian akan ditanam pada tanah seluas 3.500 persegi. Berapakah luas tanah yang ditanami pohon nangka? Luas tanah sama dengan 8.500 meter persegi. Pohon mangga ya, kita rubah dulu ya. 30% dari kebun tersebut, berarti 30/100 dikali 8.500 sama dengan 2.550 meter persegi. Itu pohon mangga ya. Pohon duriannya 3.500 meter persegi. Nah, untuk pohon nangka kita tinggal mengurangi saja ya. Luas tanah dikurangi pohon mangga dikurangi pohon durian, 8.500 dikurangi 2.550 dikurangi 3.500 sama dengan 2.450 meter persegi. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe jangan lupa like, comment, and subscribe, karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.